jika makanan tidak sesuai atau pada akhirnya menimbulkan gula darah fluktuasi yang tinggi, itu beberapa pasien saya menyebutkan mudah pusing, lemas, lelah, ya, atau malah tiba-tiba kesemutan, berasa sekali jari tangan dan kaki kesemutan. Itu pas mereka periksa prick test gulanya, kemudian tinggi sekali. Halo teman sehat MGanik, kembali lagi di Kata Expert dari MGanik. Nah, sekarang udah kehadiran dokter kesayangan kita nih, Dr. Indra Wijaya, spesialis endokrinologi. Apa kabar dok? Baik. Udah lama nggak mengedukasi teman sehat MGanik ya dok ya? Ya. Nah, hari ini kita bakal ngebahas hal yang umum yang dialami oleh para penderita diabetes. Ini berhubungan dengan kadar gula darah yang selalu tinggi sehabis bangun tidur. Jadi tuh nggak jarang penderita diabetes mendapati kalau di pagi hari kadar gula darahnya tuh udah tinggi. Gitu dok. Jadi kira-kira alasannya itu apa, cara memperbaikinya seperti apa, kita mau bahas di topik kita hari ini. Oke, dokter boleh dijelaskan nggak apa sih yang dimaksud dengan kadar gula darah puasa? Ya, sebenarnya gula darah puasa itu adalah kadar gula dalam darah dalam kondisi kita puasa antara 8 sampai 12 jam. Batasannya tuh berapa tuh dok? Berarti angka kadar gula darahnya ya? Betul. Gula darah puasa itu dibatasi di angka 70 sampai 99 mg per desiliter. Jadi sebenarnya kenapa dok penderita diabetes itu kalau dia pagi-pagi baru bangun tidur belum mengkonsumsi makanan apapun, itu bangun tidur tuh gula darah puasa kan ya, berarti ya itu udah tinggi. Itu kenapa ya dok ya? Jadi itu gula darah puasa tinggi itu disebabkan karena pembentukan gula darah yang memang tinggi oleh hati ya, yang berlebihan, disertai dengan pankreas yang lemah dengan insulin basal dalam tubuh yang kurang dan reseptor atau resistensinya cukup tinggi, maka gula darah akan tinggi. Oke dok, bagi penderita diabetes yang mengalami kadar gula darah puasa tinggi, nah kalau misalkan mereka bangun tidur kadar gula darahnya sudah tinggi, itu mereka biasanya malah takut tuh untuk sarapan. Nah itu gimana dok? Apakah tetap harus sarapan atau gimana sih dok? Oh iya benar, banyak pasien-pasien saya juga yang memang melihat gula darah puasa tinggi ya, paginya tinggi dan pada akhirnya menjadi kepikiran, stres, dan pada akhirnya takut makan. Dan tidak sedikit juga yang skip makan pagi ya. Nah itu tentunya bukan hal yang baik karena kita sebaiknya memang mengkonsumsi atau makan dengan teratur ya. Makan pagi tetap diperlukan untuk menjaga stamina dan energi untuk tubuh kita. Saya pernah mendengar nih dok ya, bahwa sarapan itu sangat berdampak terhadap kestabilan gula darah sepanjang hari. Sarapan. Nah, benar nggak sih dok, sarapan yang kita konsumsi ada hubungannya dengan kadar gula darah? Ya, tentu benar ya, karena gula darah itu akan berfluktuasi atau meningkat dengan ada asupan makanan yang kita makan atau minum. Nah, tentunya pemilihan jenis makanan dan juga frekuensi kita makan itu menentukan gula darah harian kita pada akhirnya. Oke, sarapan seperti apa sih dok yang dianjurkan untuk para penderita diabetes? Ya, tentunya sarapan yang untuk penderita diabetes itu adalah yang sifatnya karbohidrat kompleks, kemudian juga indeks glikemik yang rendah, serta mengandung serat yang tinggi, itu yang disarankan, nutrisi yang seimbang ya. Oke, berarti dengan nutrisi yang seimbang, kadar gula darah itu bisa aman terkendali? Ya, kita harapkan tidak begitu berfluktuasi ya. Lebih baik dibanding dengan makan makanan yang karbohidrat simpel atau kebalikannya tanpa serat, serta indeks glikemik yang tinggi, itu tentu sangat tidak disarankan untuk penderita diabetes. Kalau misalkan penderita diabetes nih, sarapannya nggak tepat, berantakan gitu, misalkan bakmi ayam nih pagi-pagi gitu ya. Apa sih dok dampak yang akan dirasakan? Ini tentu masing-masing berbeda ya pada masing-masing diabetisi ya, karena memiliki profil metabolisme dan tubuh yang berbeda. Tapi jika makanan tidak sesuai atau pada akhirnya menimbulkan gula darah fluktuasi yang tinggi, itu bisa banyak kondisi tubuh yang tidak nyaman ya. Beberapa pasien saya menyebutkan mudah pusing, lemas, lelah, ya, atau malah tiba-tiba kesemutan, berasa sekali jari tangan dan kaki kesemutan. Itu pas mereka periksa prick test gulanya, kemudian tinggi sekali. Oke, jadi teman sehat, kita kan udah dengar ya tadi ya, menu sarapan tuh sangat penting. Kalau misalkan bagus, dia akan pengaruhnya bagus. Kalau misalkan buruk, pengaruhnya juga akan buruk. Nah, dari Dokter Indra, apa sih dok contoh sarapan yang direkomendasi untuk para penderita diabetes? Ya, sarapannya sebenarnya banyak pilihan ya. Anda bisa memilih untuk seperti
makan makanan yang mengandung biji-bijian atau serat ya, dengan lauk pauk yang juga cukup bergizi ya. Jadi banyak pilihan yang Anda bisa lakukan ya sepanjang memenuhi kaidah dan kriteria tersebut. Oke, itu dia penjelasan dari Dr. Indra mengenai kadar gula darah puasa ya. Bagus banget nih ya untuk teman sehat M-Ganik untuk mengikuti saran-saran dari Dr. Indra. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya akan membahas tentang kadar gula darah setelah makan. M-Ganik, solusi alami yang terbaik.